Berjumpa lagi di channel Cuaci Indonesia. Di video kali ini kami akan memperkenalkan produk lampu hias. Ini berbentuk horizontal, kalau biasanya berbentuknya vertikal pemasangannya, kalau yang ini horizontal. Jadi ini pengembangan dari modul Micvol 1 Hoodry. Ini dipasang di outdoor dengan LED yang sangat panjang. Ini di video menggunakan LED 6 meter dan dapat disetting tulisannya. Ini 8 baris. Bagaimana perakitannya dan detail part yang dipakai apa saja, kita akan langsung bahas di video intinya. Ini panelnya, ini tipenya panel medium, sesuai dengan panel yang digunakan di lampu hias vertikal. Di dalamnya berisikan power supply, ini menggunakan 24 volt, dan modul kontrolnya. Ini bagian sini, dan ini juga sudah menggunakan kipas dan indikator dalam panel. Kemudian ini ada LED 8 roll, satu rollnya 6 meter, tipenya ini IP65 60 LPM. Satu kabel data panjangnya 3 meter dan 7 buah kabel jumper sekitar 30 cm. Kemudian ini di luar paket ada tambahan dibuat sendiri, ini untuk eksternal power supply atau tambahan ke titik power supply-nya. Ini juga untuk di bagian LED ini ada kabel untuk ke power supply, untuk dihubungkan semua agar arusnya lebih merata. Nah, di dalam panel ini sudah dilengkapi dengan kipas 5 cm di bagian bawah 2, dan di bagian atas dibekali kipas berukuran 8 cm. Ini arah anginnya ke bawah, jadi dari 8 cm dibuang ke 5 cm, sehingga di dalamnya cukup terjaga udaranya. Ini menggunakan spek power supply 24 volt 400 watt, karena LED-nya juga menggunakan tipe yang 24 volt 60 LPM. Di sini ada 3 buah terminal main dan 3 buah terminal plus untuk ke LED ataupun ke modulnya. Di sini juga sudah ada voltase dan saklar untuk on off panelnya dan display voltasenya. Di bagian modul ada terminal power supply, ini plus minus, ini digunakan untuk mensuplai power supply-nya. Ini menggunakan 2 kabel AWG 2 ukuran AWG 22. Untuk tambahan power supply yang dilihat langsung ke body atau terminal dari power supply tadi, sedangkan yang bagian ini hanya untuk konsumsi modulnya aja. Seperti ini pemasangannya. Untuk di bagian modul ini ada terminal data, ini 3 pin, ada plus, ini plus 24 volt ke bagian LED-nya juga, dan untuk indikator ada 3 pin. Nah, di panel ada indikator ini untuk mempermudah pengecekan modul dan juga biar lebih terang. Dan di paralel kabel data ini ada tandanya D1. Ini karena satu channel, ada juga yang modul 2 channel, ini D1 dan D2. Ini kebetulan menggunakan yang satu channel sehingga datanya cuma 1. Di ini data berwarna kuning kalau di dalam kabel. Datanya itu merah, coklat, dan birunya ground. Nah, kabel datanya ini panjangnya maksimal 3 meter.
tipenya 0,75. Ada juga yang tipe 1,5 berbeda warna. Kalau yang ini datanya itu yang tengah itu kuning, groundnya biru, merah, coklatnya VCC. Kalau yang 1,5 itu merah plus hitam ground dan biru data. Menggunakan waterproof soketnya, akan dipasangkan di bagian LED ini. Untuk LED-nya ini tipenya IP65, jadi covernya tidak terlalu tebal sebenarnya kalau yang ini. Tapi dia kelebihannya kalau ada permasalahan LED bisa disambung di tengah. Harganya juga lebih hemat, selisih sedikit. Ini menggunakan 24 volt. Ini cara menghitungnya itu ciri-cirinya adalah LED-nya ada 6, satu chips ada 6 LED. Ini ada juga anak panahnya, ini tanda untuk input outputnya. Ini tinggal disambung seri zigzag ke LED yang lain, dan bagian kabel ini dihubungkan ke semua plus dan minus yang ada di semua LED, dan nantinya disambungkan ke power supply. Untuk penyambungan LED-nya ke modul ataupun melalui kabel data tinggal dicolokkan seperti ini, dan pastikan sambungannya sangat bagus koneksinya, jadi tidak ngambang ataupun tidak miring. Itu ada kancingannya, jadi harus pas. Kalau sudah pas nantinya susah untuk bergoyang-goyang, dan itu akan membuat kualitas sambungannya menjadi lebih bagus. Kemudian kalau untuk sambungan LED yang kedua itu sama dengan sambungan LED pertama ke kabel data, jadi dia soketnya saling berpasangan seperti ini, male female, dan nanti keluarannya juga akan sama. Ini sambungannya sebenarnya sama dengan tipe strobo kaca, jadi dia sebenarnya kalau ditarik garis lurus dia cuman seri, hanya penyusunannya di rangka itu akan bolak-balik. Jadi dari kiri nanti LED pertama akan mentok ke kanan, disambung ke LED kedua, dan seterusnya. Untuk penyambungannya ini ada kabel jumper, jadi biar ada jeda ataupun ada jarak antara baris pertama dan baris kedua maksimal sekitar 30 cm. Rekomendasinya ya sekitar 20 atau 25 cm. Tipe soketnya sama persis, dia menggunakan penguncian yang kencang sekali, dan tipenya sudah waterproof. Fungsinya untuk kabel merah dan putih ini itu sebagai pemerata arus, karena dia disambung seri kan cuman lurus saja. Power supply-nya nanti akan kurang karena arusnya termakan oleh beban LED itu. Contohnya seperti ini. Ini kan lebih terang ya daripada LED yang kedua. Itu karena konsumsinya yang depan itu masih langsung power supply, yang belakang sudah termakan oleh LED yang sangat banyak. Itu agar nyalanya sama, itu perlu ditambahkan kabel power supply dihubungkan ke power supply-nya. Ini baru 2, bayangkan kalau LED-nya itu berjumlah 8 baris. Pasti yang paling atas akan lebih redup daripada yang paling bawah. Nanti tinggal disambungkan ke semua LED-nya seperti ini. Misal kita susun 8 baris 6 meter. Nah, bagian ini sudah kami sambungkan melalui tambahan kabel power supply tadi. Tapi ini belum semua ya, jadi hanya yang bagian kanan itu hanya yang ganjil 1, 3,
7. Nanti agar tahu perbedaannya, kalau lebih bagusnya sih ditambah semua. Kurang lebih seperti ini gambar perakitannya. Bagian kiri ada semua plus disambungkan dan semua ground juga disambungkan, dan bagian kanan begitu juga, semua plus disambungkan, kabel merah itu, dan kabel hitam groundnya juga disambungkan. Nah, kedua kabel itu nantinya dihubungkan ke power supply. Selain itu kabel jumpernya juga dipasang semua, karena ini sambungan seri. Kalau misal satu bermasalah, maka belakangnya nanti juga akan bermasalah. Kurang lebih seperti ini penyambungannya. Dan yang bagian kiri ini hanya kami sambung yang genap, jadi 2, 4, 6, 8. Sebenarnya bagus kalau semua. Ini sudah terhubung semua, tinggal kita hubungkan panel ke LED ujung pertama. Kalau untuk penyambungannya dia sesuai yang digambar, itu yang bagian kiri ada tandanya, ini ada stiker hijau 1 sampai 8. Jadi dari kiri bawah sampai ke baris ke 8. Kurang lebih seperti ini. Ini kabel datanya tinggal dihubungkan ke LED pertama. Seperti ini, dan tinggal dinyalakan. Kalau sudah dinyalakan seperti ini hasilnya. Hanya saja ini belum di setting LED blocknya. Ini settingannya 60 IC, satu IC-nya satu blok, sehingga dia gerakannya lebih lambat dan lebih kecil. Sebenarnya LED ini cukup lebar kalau untuk strobo kaca yang dimensinya hanya pendek ataupun kecil. Tapi karena untuk LED outdoor seperti ini, dia membutuhkan dimensi yang besar, sehingga gerakannya bisa sesuai dengan dimensi tersebut. Sehingga nanti perlu disetting blok LED-nya agar hitungan 1 pikselnya itu per 2 IC atau per 3 IC. Nanti akan tahu perbedaannya. Ini kan terkesan tipis karena satu IC-nya satu blok, padahal satu IC tipe ini hanya 10 cm. Apalagi kalau kita menggunakan LED yang satu IC-nya 5 cm, itu akan lebih kecil lagi. Kurang cocok sebenarnya untuk tipe LED yang dimensinya besar dan jaraknya antar baris juga lebih renggang. Ini juga belum disetting pencahayaannya yang lebih terang, ataupun pembagian arusnya juga belum merata. Ini karena belum disambung antara bagian atas dan bagian bawah, khusus power supply-nya. Kalau dari jauh sebenarnya sudah cukup terang, walaupun ini settingannya belum maksimal ya, brightness-nya masih di kisaran 60%. Seperti itu. Jika disambungkan bagian kanan dan kirinya, ini nanti juga akan lebih merata.
Ini karena hanya disambungkan per barisnya ataupun yang genap dan ganjil tadi, belum ditarik kabel langsung ke power supply, sehingga nyalanya tidak terlalu merata, walaupun ini sudah lebih merata daripada tidak disambungkan sama sekali. Nah, bisa dilihat di video ini, LED nomor 1 itu lebih terang dan warnanya kan akan berbeda. Sama-sama pink tapi yang bawah lebih terang. Akan disambungkan nanti agar lebih merata. Tinggal ambil kabel power supply, disambungkan ke titik yang pertama dan disambungkan ke power supply-nya. Ini yang dimaksud tentang sambungan seri, satu bermasalah ataupun dicopot, yang atasnya juga akan ikut bermasalah, jadi tidak akan bergerak sesuai dengan modulnya. Seperti ini. Ini ketika sudah disetting LED bloknya, satu blok berisi 3 IC, sehingga gerakannya lebih cepat dengan speed yang sama dengan yang tadi. Ini belum diatur untuk melambatkan speednya, tapi dia lebih cepat karena satu IC-nya dihitung ataupun satu bloknya berisikan 3 IC, sehingga yang tadinya 60 IC hanya dijadikan 20 IC. Panjangnya sama-sama 6 meter, harusnya kan kalau aslinya 60 IC. Itu disetting blok LED-nya 3, jadi menjadi 20 IC. Ini ketika sudah ditambahkan kabel ke power supply tadi, ini titik yang tadi kan belum ada kabelnya. Ini lebih merata, padahal ini yang kanan belum ditambahkan. Ini sudah lebih merata. Akan lebih bagus jika kanan ditambahkan kabel juga dan semua barisnya disambungkan. Ini settingan brightness-nya masih sama dengan tadi, belum ditambah, sudah secerah ini. Ini memang kelebihan LED 60 LPM itu lebih terang, tapi juga lebih boros daya tentunya, karena jumlah LED-nya 2 kali lebih banyak daripada yang 30 LPM. Tinggal nanti di setting speednya diturunkan agar tidak terlalu cepat, dan brightness-nya bisa disesuaikan. Kelebihan kalau brightness-nya kecil itu akan lebih hemat dan LED-nya juga lebih awet. Kalau mau dimaksimalkan tuh bisa lebih sangat terang nantinya, dan itu akan lebih panas. Jadi berpengaruh ke ketahanan LED. Kalau dinyalakan terus-menerus akan mempengaruhi daya tahan LED-nya tersendiri. Kalau saran kami mending kisaran 60% ataupun 50%. Untuk LED tipe ini sudah tergolong sangat terang. Lampu ini juga bisa disetting merah putih sama dengan LED ataupun produk yang mix hood ring. Jadi dia atasnya merah, bawahnya putih, tapi gerakannya seperti ini. Itu ada di aplikasi settingannya. Dan dia juga support teks berjalan dan teks diam berjumlah 10 teks. Satu teksnya bisa diisi 100 karakter. Jadi sudah sangat panjang ataupun sangat banyak teksnya. Selain bisa disetting warna merah putih, dia juga bisa disetting satu warna. Sehingga sangat cocok misal untuk instansi tertentu mau satu warna ataupun identik warna yang
satu saja itu bisa disetting menggunakan aplikasi. Dan tulisannya ini juga nantinya bisa diganti sendiri melalui aplikasi. Aplikasinya sama dengan yang sebelumnya ataupun produk-produk lainnya, menggunakan aplikasi yang namanya Smart Light. Ini sudah ada di Play Store, dapat langsung diunduh. Setiap kalian menggunakan aplikasi ini akan mendeteksi produknya masing-masing, jadi akan dipilah nanti kalau misal untuk lampu hias itu masuknya menunya ya lampu hias, untuk produk strobo kaca nanti juga akan dipisah di strobo kaca. Ibaratnya ini aplikasi satu untuk semua produk. Dan setiap pertama kali menggunakan itu diminta untuk aktivasi sehingga memerlukan koneksi data internet sebelum connect ke WiFi produknya. Tapi tenang saja, caranya sudah diajarkan, dan untuk masuknya itu tinggal scan QR yang ada dalam panel, ataupun bisa juga kalau QR-nya hilang bisa ditulis manual kodenya berupa 4 digit ataupun 6 digit. Jika sudah masuk, kurang lebih menunya seperti ini. Ini ada mengganti teks, misalnya kita ganti tulisannya, tinggal dikirim. Hasilnya seperti apa? Coba kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ini ketika tadi belum di setting bloknya ya, jadi biar tahu perbedaannya, itu tulisannya lebih tipis daripada yang tadi yang sudah disetting, karena satu pikselnya masih 10 cm. Kalau yang tadi yang gerakannya cepat itu satu pikselnya sudah 3 IC. Cara pengisiannya teks seperti itu. Nah, ini nanti tinggal kami setting menjadi satu LED ya, satu pikselnya 3 IC. Ini untuk pengubahan brightness. Caranya sangat mudah dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Dia sudah sangat-sangat terang, lebih terang dari yang pertama tadi. Untuk mengatur speed juga caranya sebenarnya sama saja, tinggal pakai digeser-geser, tinggal dikirim. Jika kalian berminat, ini masih banyak stoknya, untuk cocok untuk 17 Agustusan ataupun untuk akhir tahun juga bisa. Kalau kalian menginginkan yang lebih panjang, bisa nanti di-customkan, tinggal kebutuhannya seperti apa. Tapi ingat, pemasangannya ini khusus untuk tipe horizontal, cocoknya untuk gang ataupun untuk misal di atas gardu, di tembok gedung, seperti itu. Tipenya ada yang indoor, ada yang outdoor, ada pilihan yang covernya IP65, IP67, dan LED-nya ada 30 LPM, dan yang seperti ini 60 LPM. Tapi untuk Agustusan akan sangat terbatas stoknya, jadi kalau kalian berminat langsung saja hubungi nomor yang ada di video, ada di deskripsi, dan juga di semua marketplace kami, Joatsi Indonesia. Ready stock tidak banyak, sehingga siapa cepat dia dapat. Kalau yang kebanyakan ready ukuran 5 meter, tapi kalau mau custom otomatis kami membutuhkan waktu lebih untuk pembuatannya. Dan ini hasil akhirnya jika sudah disetting kecerahan, disetting tulisannya, hanya kurang disetting speednya, sangat-sangat bagus. Ini masih di lantai ya, belum dipasang di rangka. Kalau sudah di rangka akan lebih bagus lagi. Ini ketika sudah disetting bloknya, tampilannya akan seperti ini. Jadi dia di aplikasi akan terdeteksi 20 IC
padahal panjangnya ini 60 IC karena di setting satu bloknya 3 IC. Tinggal kecepatannya diturunkan atau penundaannya ditambah dan hasilnya akan lebih sesuai, tidak terlalu cepat. Ini kan lebih santai seperti ini. Untuk setting tulisan juga sangat mudah. Misal kita setting tulisan yang kedua, ini padahal ada 10 tulisan yang bisa diisi dan juga bisa di disable. Kalau misal mau tanpa tulisan itu bisa, kalau mau tulisan saja bisa juga. Banyak sekali yang bisa di setting, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Itu misalnya settingan teks diam. Ini saja, kalau teks diam itu kalau sudah disetting bloknya tadi, itu muatnya tulisan juga akan terbatas, sehingga tulisannya disesuaikan dengan space-nya agar tidak terpotong-potong. Ataupun kalau misal mau panjang sekalian, menggunakan tipe yang running yang seperti ini. Bisa 100 karakter, jadi sangat panjang. 100 karakter ada 10 teks, jadi totalnya bisa 1000 karakter. Mau di setting sama tulisannya semua bisa, mau satu teks beda dengan teks yang lain juga bisa. Satu teks tipenya running, satu teks tipenya diam bisa juga. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di setting kecepatannya bisa, kecerahannya bisa, tipe gerakannya mau gerakannya aja atau tulisan aja ataupun kombinasi juga bisa. Dan ini hasil akhirnya seperti ini. Sudah lebih slow, kecerahannya juga diturunkan menjadi tidak terlalu cerah agar lebih hemat daya dan lebih awet. Oke, segera hubungi kami jika kalian berminat. Bisa dibuatkan untuk ukuran-ukuran sampai lebih panjang. Kalau mau cepat ya ukurannya 5 meter, maksimal 8 baris. Untuk versi selanjutnya mungkin akan dinaikkan menjadi 10 atau 20 baris. Oke, sekian dulu video kami kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain, di produk yang lain. Tetap berkarya, tetap sehat-sehat saja, dan dadah.